Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu fasyarihu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana biyadihim bidarin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngertiya sira annallaha ta'ala ing sak temene Allah ta'ala iku la yusallituhum ora nguasake sapa Allah ing ma'arif alaika ing atase sira laya jalum kohirin bidzalika kelawan mengkon-kono Allah illa lidzambin kejaba krana dosa sabako kang wis dhisik apa dzambin fastaghfir mongko nyuwuna ngapura sapa sira Allah ing Allah ming dambika saking dosa ira wa'lam lan ngertiya sira anna dalika ing sak temene Allah aisyara alladhi ja'a minhum iku uqubatun min siksan iku uqubatun siksa minallahi ta'ala saking Allah ta'ala wakun lan ono sira fima ing dalem barang bainahum kan tetep ing dalam antarane ma'arif iku sami'an wong kang krungu li haqqi maring haqqi ma'arif as-sammatur tuli an batilihim saking perkara batale ma'arif natu kontur ngucap bimahasinihim kelawan pira-pira baguse ma'arif samu tantur menang ngan masawihim saking pira-pira alane ma'arif wahdar lan wedya sira ngati-ngatiya utawa wedya sira mukhalatata mutafaqihatiz zamani wahdalan wedya sira mukhalatata mutafaqihatiz zamani ing nyampuri pira-pira wong ahli fikih iki zaman la siyama apa maneh al mustaghilina wong kang padha ketungkul kabeh ketungkul bil khilafi kelawan ilmu khilaf ilmu perselisihan wal jidali lan ilmu jidal ilmu perdebatan wahdar lan
Wadiya sira minhum saking mutafaqiyatiz zaman fa innahum mongko sak temene mutafaqiyatiz zaman iku yatarabbasuna padha nunggu-nunggu sapa mutafaqiyatiz zaman bika mari kelawan sira li hasadim krana dengkine mutafaqiyatiz zaman raibal manuni ing anyare pira-pira taun wa yaqta'una lan padha megotake utawa mutusake sapa mutafaqiyatiz zaman alaika ing atase sira bidununi kelawan pira-pira penyono wa yataghamazuna lan padha isyarah sapa mutafaqiyatiz zaman wara'aka ing dalem buri ira belakangmu bil uyuni kelawan pira-pira mripat wa yuksuna lan padha ngitung sapa mutafaqiyatuz zaman alaika ing atase sira atharatika ing pira-pira kesalahan ira fi isyaratihim ing dalem oleh nyerawungi mutafaqiyatiz zaman hatta yujabbihuka hingga ngadepake sapa mutafaqiyatuz zaman ing sira biha kelawan atharatika fi hali ghairihim ing dalam tingkah muringe utawa ing dalam tingkah marai mutafaqiyatuz zaman wa munadharatihim lan perdebatane mutafaqiyatuz zaman la yuqiluna ora padha ngunggahake sapa mutafaqiyatuz zaman layar fauna laka maring sira athrau ing salae asrotan ing salae wala yaghfiruna lan ora padha ngapura sapa mutafaqiyatuz zaman laka maring sira zillatan ing salah wala yasturuna ora padha nutupi sapa mutafaqiyatuz zaman laka maring sira auratan ing aurat utawa cacat yuhasibunaka kang padha ngira-ira sapa mutafaqiyatuz zaman ing sira alan naqiri ing atase salah sithik wal qidmiri lan salah sepele wayah suduna kala padha dengki sapa mutafaqiyatuz zaman ing sira alal qalili ing atase barang kang sithik wal kathiran barang kang akeh wa yuharriduna
lan padha ngajoake nek cara mbiyen gegerei ora ngerti gegerei wa hariduna padha ngajoake utawa mengajak sapa mutafaqiatus zaman alaika ing atase sira al ikhwana ing pira-pira sedulur binami mati kelawan adu-adu wal balaghati lan gawe fitnah wal buhtani lan gawe kebohongan gawe wal buhtani lan gawe kebohongan in radu lawan padha ridho sapa mutafaqiatus zaman fadhahiruhum mongko utai dhahire mutafaqiatus zaman ikal malaku alus wa ing sakhatu lamun sengit sapa mutafaqiatus zaman fabatinu mongko utai batine mutafaqiatus zaman iku alhanaku muring-muring utawa marah-marah dhahiruhum utai dhahire mutafaqiatus zaman iku thiyabun pira-pira sandangan jabane sandangan tapi jerone serikala wa batinuhum utai batine mutafaqiatus zaman iku diabun serikala pira-pira serikala hadza utai kimatkur iku ma barang kotot kang mesti bi kelawan ma opal musyahadatu kenyataan ala aktsarihim ing atase luwih akeh mutafaqiatus zaman illa man kejaba wong asamahu kang ngreksa ing man sapa Allah taala fasahbatu mongko utawi kancan atau berteman karo mutafaqiatus zaman iku khusranun tuna atau merugi wa muasyaratum utawi nyerawungi mutafaqiatus zaman iku khidlanun ora ana hasile pertolongan iku khidlanun ora ana hasile pertolongan ada utaiki madkur iku hukmun hukum iku hukmuman hukume wong yudhiru kang nglahirake sapa man laka maring sira as-shadaqata ing perseduluran fakaifa mongko hale kepiye sapa man wong yujahiruka kang ngedengake utawa kang ngetokake sapa man ing sira bil adawati kelawan permusuhan kala ngendika sepal qadi Ibnu Ma'ruf rahimallah tabone mon Bismillahirrahmanirrahim tanrangake ana mawana peninggon babagan bulan Muharram nggih babagan Muharram esuk tanggal 1 nggih dalam bulan Muharram ini
tanggal 1 kan besok insya Allah. Jadi tahun baru dari semua umat Islam. Jadi tahun baru umat Islam itu besok, yakni tanggal 1 Muharram. Nah, dalam Muharram itu kan penuh dengan peristiwa-peristiwa, khususnya di hari Asyura. Kalau mengenai masalah puasa itu nanti kalau bisa itu tanggal 9 dan tanggal 10, 9 dan 10, jadi Tasu'a dan Asyura. Termasuk peristiwa bulan Asyura, bulan Muharram, tanggal 10 Asyura, 10 Muharram yaitu Asyura, itu Nabi Adam ketika merasa salah oleh Allah kan dilarang, sebetulnya dilarang apa itu dekat-dekat pohon, tapi beliaunya mendekat, akhirnya salah. Jadi intinya begini, tanggal 10 Muharram atau Asyura itu Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah karena punya kesalahan. Salahnya apa? Nah, Allah kan mengatakan begini, ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tum, tapi wala taqraba hadis syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Kan begini, Adam, bertempatlah kamu di surga dengan istrimu, uskun anta wa zawjukal jannah. Kalau kamu sudah masuk, akula minha ragadan haitsu syi'tum, makanlah sekendakmu haitsu syi'tum. Tapi wala taqraba hadis syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Silakan kamu makan apa saja yang ada di dalam surga, cuma saya pesan sama kamu, jangan dekat-dekat pohon ini. Nanti kamu tidak jadi dolim. Fatakuna minadh-dhalimin. Lah, secara lahiriah itu melanggar Nabi Adam itu, tapi secara batiniah tidak. Kok begitu? Iya, sebab disitulah Allah itu perintah iblis Adam itu supaya diganggu, supaya mangan buah khuldi atau supaya dekat-dekat pohon. Tadi sudah tak larang, tapi supaya kamu bujuk, supaya kamu goda, agar Adam itu salah. Setelah diganggu oleh iblis, karena iblis ya diperintah Allah, hai Adam, makan saja kamu buah khuldi ini. Jadi karena Allah melarang kamu itu supaya Allah itu takut kalau kamu kerasan di sini. Lah akhirnya Adam itu dibujuk oleh iblis, itu sebetulnya ini tak jujuk. Apa itu riwayat itu tak jujuk. Sebetulnya kan ada ular, ada macam-macam itu yang menggoda. Nah, kesimpulannya begini, akhirnya Adam itu salah. Setelah salah, dia akan dosa. Nah, terus dikeluarkan oleh Allah, ihbid bisalam. Karena Adam itu salah, terus ditundung, dikeluarkan, diusir dari surga. Itulah sebagian ceritanya Nabi Adam. Nah, terus kalau kamu begini, nah ini katanya Nabi itu nggak punya dosa, itu gak salah, bagaimana itu?
Laqala Ibnu Farad, ketika di dalam surga itu, menurut cerita atau ketika di dalam surga itu Nabi Adam itu belum jadi nabi, maka wajarlah kalau salah. Lah setelah keluar dari surga itulah jadi nabi. Paham? Nah, terus bagaimana itu? Nabi Adam salah seperti itu bagaimana? Karena Adam itu diperintah oleh Allah supaya silakan masuk surga, silakan makan apa yang ada, tapi jangan sampai mendekati pohon ini, kan begitu. Tapi ternyata mendekati tidak itu. Mendekati, akhirnya salah enggak? Lah salah. Karena salah, bertobat kepada Allah. Lah tobatnya itu diterima pas itu. Apa itu? Tanggal 10 Muharram. Nah, terus Nabi Adam kan disuruh makan pil. Nah, pilnya apa? Ayat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nah, ini pile kuwi. Tadi itu akhirnya Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah tanggal 10 Muharram. Jadi tanggal 10 Muharram yakni Asyura. Jadi nek kalau bulan itu bulan Muharram. Kalau hari Asyura. Nah, tapi kebanyakan kalau menurut orang umum sasi Suro. Nah, sebetulnya kalau bulan itu ya bulan Muharram. Kalau hari Asyura saka tembung ngasron 10. Nah, ini sebaiknya nanti kalau kita puasa jangan hanya tanggal Asyura 10 aja, tapi tanggal 9 juga puasa Taswa dan Asyura. Paham nggih? Ini satu. Jadi peristiwanya antara lain itu tanggal 10 Muharram atau hari Asyura itu Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi siapa? Peristiwa Nabi Idris ketika apa? Dinaikkan ke langit makanan aliyah, itu juga tanggal 10 Muharram, yaitu dino Asyura. Nabi Idris itu masih hidup. Di mana? Di langit masih hidup. Lo mangan apa? Sego pecel apa piye? Nah, langit gak ono sego pecel. Nabi itu ketika di langit itu dihilangkan nafsu makan. Jadi tidak ada nafsu manusiawi, itu tidak ada. Makanya ada Nabi Idris hidup di sana, Nabi Isa alaihissalam hidup di langit. Kemudian makan apa di sana? Enggak makan telo, enggak makan nasi. Begitu dinaikkan oleh Allah, nafsu makan, nafsu minum diambil oleh Allah. Makanya tidak punya rasa ngelih, lapar, haus, itu tidak ada. Mulanya jangan muskil kalau itu Nabi Isa di langit makan apa, Nabi Idris makan apa. Enggak makan apa-apa. Kok bisa? Apa dake kowe wae. Ana kaya awak dia ngising barang. Kalau Nabi enggak seperti itu. Begitu naik ke atas itu diambil sifat manusiawinya, sifat apa itu? Sifat napa lapar itu diambil semua. Itu Nabi Idris. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam akhraja Nuhan minas safinah. Nabi Nuh keluar dari perahu kapal. Nabi Nuh itu naik kapal ketika dunia itu diadakan tsunami oleh Allah, banjir topan, ya. Nah, ini biar pernah dunia ini pernah tsunami yang besar, yaitu semuanya anak Nabi Adam itu semuanya mati, yang tinggal hanya
Nabi Nuh dan anggotanya ini. Nah, tinggal 80. Lah itu ketika Nabi Nuh itu akan dakwah kan beberapa tahun, berapa ratus tahun itu kan tidak dapat orang banyak, hanya sedikit. Lah karena dakwah tidak berhasil, dalam arti tidak cucuk, bertahun-tahun, beratusan tahun dakwah hanya dapat orang berapa saja. Lah ini rasanya kecewa. Akhirnya mohon kepada Allah supaya ditenggelamkan. Nah, akhirnya mimma khoti'atim ughriqu itu dalam ayatnya. Akhirnya kaum-kaumnya Nabi Nuh yang bandel diajak bertauhid tidak mau, akhirnya bagaimana? Ditenggelamkan oleh Allah. Lah sebelum itu Nabi Nuh kan sudah dikasih ngerti, Nuh, nanti kamu supaya buat perahu dulu, kan begitu. Nah, makanya ketika buat perahu itu keadaan kan masih panas. Necorok ini ketiga. Akhirnya kaum-kaum itu pada ngomong, gimana Nuh itu panas seperti ini kok buat perahu, untuk apa ini? Sampai diajak Nabi Nuh itu aja diajak, Nabi loh diajak, apalagi kok hanya kita ini. Panas kok yang ini nggawe perahu. Lah akhirnya dah biarkan aja Nuh, kata Allah. Dah nanti kalau tanda-tandanya akan ku tenggelamkan, tsunami akan ku munculkan, kamu lihat kalau dapur roti itu sudah memancar air, itu tanda-tanda akan tiba. Maka kamu segera masukkan siapakah yang menjadi anggotamu. Jadi kapal itu kan ada tingkat 3. Yang bawah sendiri bagian hayawan-hayawan, yang tengah itu manusia, yang paling atas itu burung. Lah semuanya itu orangnya ada 80 orang, yang laki 40, perempuan 40. Termasuk kita ini turunannya dari 80 orang itu, bukan kok turunannya Nabi Adam itu, enggak. Nabi Adam itu sudah mati, anak-anaknya sudah mati. Lah tinggal Nabi Nuh itu. Makanya Nabi Nuh dikatakan Adam soghir, Adam sing cilik. Lah kita ini termasuk turunannya Nabi Nuh yang ada di dalam kapal 80 orang itu. Nah itu mulai kapan? Mulai numpak kapal itu setelah Nabi Nuh diberi tanda-tanda memancar air, itu tanggal 10 Rajab. Tanggal 10 Rajab naik kapal, turunnya tanggal 10 Muharram, yakni Asyura. Berarti berapa bulan itu? 6 bulan, ya, 6 bulan atau 7 bulan, ya itu. Ya, ini kemudian setelah sampai itu, sampai Baitul Haram, tawaf, ya. Setelah itu banjur akhirnya kan terus lerem gampangane wis asad, tawaf nanggon Ka'bah 7 kali, dan puasa Asyura, perintah kepada anggota-anggota yang ada di dalam kapal supaya puasa. Nah, kemudian setelah sudah tawaf, akhirnya membuat kampung yang dekat Gunung Judi. Kampungnya dinamakan Kampung Samanin. Itu pertama kali yang ada di dalam bumi ada kampung, yaitu namanya Kampung Samanin. Samanin itu nek cara Jawane 80. Karena dunia belum ada kampung, ya baru itu ada Samanin itu. Ini antaranya sebagian ceritanya dari Nabi Nuh. Nabi Nuh naik kapal itu 6 bulan
apa jenenge nang kampul-kampul nang banyu itu 6 bulan. Nah, itu Nabi Nuh. Kemudian ada Nabi Ibrahim lepas dari apinya Raja Nomrod itu ya tanggal 10 Muharram. Akhraja Yusuf minasijni, keluarnya Nabi Yusuf dari penjara juga tanggal 10 Muharram yaitu Asyura. Waradda fi ala Yaquba basarahu, Allah mengembalikan mata Yakub karena sakit matanya, karena sangat merindukan anaknya yang bernama Yusuf sampai sakit matanya, dikembalikan bisa melihat lagi itu di tanggal 10 Muharram. Kasmuddurri ani Ayub, Nabi Ayub sakit karena apa itu badannya penuh dengan gudik atau apa itu gatal-gatal. Itu tanggal 10 Muharram dia sembuhkan. Akhraja Yunus min batni Hutin, Nabi Yunus lepas dari perutnya ikan hut atau ikan apa itu yang besar itu juga hari apa? Hari Asyura. Nah, jadi hari Asyura itu sebetulnya istimewa sekali. Wa min ajab bima warada anu kana yasumu ayyam Asyura al-wahsyu, sampai dikatakan binatang liar saja puasa kalau di bulan kalau Asyura itu. Binatang liar puasa. Wal hawam, dan binatang serangga juga puasa. Ini apa itu dalam hatinya seperti itu. Ada juga yang mengatakan apa itu ikan air juga puasa. Kemudian pas Asyura kalau mancing lho kok ada ikan yang mangan apa? Cacing. Nah, itu kan berarti enggak puasa itu. Ya ketepatan itu ikan yang enggak puasa. Nah, dipancing kok gelem ya berarti ra puasa itu. Itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu sebagian cerita dari para nabi itu sebetulnya peristiwanya banyak dalam apa itu 10 Muharram itulah. Sebaiknya nanti kita puasa tanggal 9 dan 10 kalau bisa ya. Nah, kalau seorang yang sudah berkeluarga itu supaya apa diberi rezeki yang luas. Nah, ini kalau pas Asyura memberikan buka puasa, bahwa itu pahalanya sangat besar sekali. Dan juga apa itu orang yang memberikan kelonggaran dengan keluarganya, seperti suami memberikan kelonggaran pada istrinya di tanggal 10 Muharram, itu akan diberi kemudahan rezekinya. Nah, kalau santri-santri bagaimana? Sebaiknya kalau di pondok mendoakan orang tuanya, ya. Jadi saya sampaikan semua saja santriwan atau santriwati supaya apa? Mendoakan sepenuhnya kepada orang tuanya agar diberi kemudahan semua, ya. Jadi sekalipun di sini malah lebih baik di sini daripada di rumah. Kamu mendoakan orang tuamu di pondok dan di rumah, lebih baik di pondok karena jauh. Nah, karena jauh itu termasuk mustajab. Jadi ya Joko anggoran nek cedak karo wong tuane bagaimana? Malah enggak bagus. Sebaiknya itu malah kalau di pondok. Lah nek cara wong saiki nek umume kan nek nggak nggogo ya pomo cedak ya seneng sing cedak masjid gitu toh ya. Sebetulnya itu tidak seperti itu, kalau secara agama tidak seperti itu. Sing jauh karo masjid, supaya apa? Kalau
sholat jamaah itu jangkaane banyak. Sing umum mau oke, sing umum ingin bertempat di dekat masjid, ya enggak baik. Sing apik sing adoh. Perlunya apa? Jangkaannya itu banyak. Nah, begitu juga orang yang mengaji dari jarak jauh dan dekat itu lebih utama yang jauh. Karena apa? Jauh saja mau mengaji itu. Jadi pahalanya lebih banyak. Tapi semuanya dasarkan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebagian keterangan dari bulan Muharram seperti itu. Jadi saya sampaikan tanggal berapa tadi? 9 dan 10 kalau bisa itu puasa. Tapi nggak wajib loh ya. Saya menyampaikan ini tidak wajib. Upama tidak ya enggak apa-apa. Cuma sebaiknya dan sunatnya itu puasa. Coba itu dalam kitab apa itu Kudrujen sampai dikatakan ada seorang istri umpamanya puasa sunat, suaminya melarang, kamu nggak boleh puasa, ya nggak boleh puasa. Tapi kalau ini Asyura, enggak, puasa boleh. Nah, ini menunjukkan besarnya pahala puasa Asyura. Nah, ini kalau nanti biasanya kan ada wiridan hasbiyallahu wa ni'mal wakil berapa kali? 70 kali. Ya itu kalau bisa ya. Malamnya bisa. Malam boleh bagus, siangnya yang penting siangnya itu. Kalau sebaiknya ya malam boleh, siang ya juga boleh. Nah, syukur setiap hari lebih bagus. Nah, terus saya yang harus saya sampaikan itu ojo ngelalekke wong tua. Nah itu saya pesan terus, jangan melupakan orang tuamu. Apa? Orang tuamu khususnya di tanggal Asyura, 10 Asyura ya, 10 bulan bulan Muharram di dina Asyura malam itu supaya doakan supaya diampuni dosanya, supaya diberi kemudahan kesulitannya. Ini yang paling penting itu diampuni dosanya. Jadi kalau orang itu kesulitan apapun sebetulnya solusinya bagaimana supaya mudah, banyak istighfar. Kesulitan apapun, baik urusan ekonomi atau urusan keluarga atau urusan apapun, kalau banyak istighfar nanti akan diberi kemudahan oleh Allah. Tapi istighfar itu istighfar yang betul-betul di dalam hati, bukan hanya astagfirullah, astagfirullah, tidak seperti itu. Sekalipun hanya sedikit tapi betul-betul menyentuh hati. Nanti menyentuh hati karepe nggih. Maksudnya dirasake, oh saya punya dosa, saya punya dosa. Yang penting itu merasa dosa dulu, ya toh. Kalau sudah merasa dosa, baru terus minta ampun. Jadi kok meneng sik, angen-angen, ojo kesusu istighfar, jangan meneng kamu nginget masalah dosa. Aku dosa apa ya? Harus itu dian dulu. Oh iya, saya pernah dosa, pernah berbuat ini. Nah, baru itu dirasakan. Nah, kalau sudah dirasakan, baru istighfar astagfirullahaladzim. Setelah istighfar, nanti berdoa. Lah, berdoa itu bagaimana? Husnudzon dulu. Loh. Husnudzon bagaimana? Menyangka yang baik. Oh, kok karo Gusti Allah kok nyono elek. Ya enggak kelakon mandi. Jadi pertama istighfar dulu. Istighfar ya harus dirasakan. Oh, dulu saya pernah berbuat jelek, ini berbuat salah. Ini supaya dirasake nang ati, diangen-angen, terus istighfar kepada Allah. Laku istighfarnya nanti akan berbobot, sekalipun sedikit akan berbobot. Nah, setelah itu baru terus akan berdoa. Kalau berdoa bagaimana? Husnudzon dulu kepada Allah, menyangka baik kepada Allah, jangan menyangka buruk.
Apalagi kamu sudah berdoa mengatakan aku sudah berdoa berkali-kali Allah tidak mengijabahi, gimana ini? Nah, kamu yang salah. Jangan dianggap rezeki itu hanya duit semata. Kesehatanmu merupakan rezeki. Kesehatanmu kamu bisa melihat rezeki. Dan banyak, kamu bisa kencing itu rezeki. Ya kan? Kamu bisa buang air besar juga rezeki. Jangan kecil pengertian rezeki itu. Itu rezeki. Kan ada rezeki maknawi, ada yang lafzi. Rezeki itu ana sing ketok moto, ana sing enggak. Kesehatanmu itu merupakan rezeki. Nah, jadi kamu jangan masalah rezeki anggere rezeki mesti duit, gak mesti itu. Lah upama ana sing ketok rezeki itu, lah carane piye? Mulai aku mas ngomong, sulit apapun angger oke istighfare nyuwun karo Gusti Allah diberi. Jajane ngene. Manusia kita ini ora usah njaluk wis dikei jajan asli ini lho. Anjir piye? Lah kalau kita tidak berdoa itu berarti sombong. Yang kaya itu Allah, kalau kita itu enggak kaya, fakir. Kita itu fakir, butuh, cara Jawane butuh. Lah karena butuh harus berdoa kepada Allah. Masalah kita enggak berdoa, mau berdoa atau tidak itu sebetulnya Allah itu maha kaya. Kita tetap diberi rezeki. Enggak usah njaluk mesti dikei rezeki karo Gusti Allah. Nah, terus kita kok nyuwun karena itu diperintah Allah, ud'uni astajib. Laku mintalah kepada Allah, nanti akan kusembadani, kuperkenankan. Nah, terus dalam hadis Nabi, Allah itu sebetulnya nek disuwuni kalau dimintai semakin senang. Semakin orang itu minta kepada Allah, semakin berdoa kepada Allah, Allah semakin cinta. Tapi kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah, Allah benci. La tas'alanna bunaya Adam hajat wasila di abwabulaku. Mintalah kepada Allah, aja minta nang menungsa, minta nang menungsa itu jengkel marah. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah akan marah kalau tidak dimintai. Justru Allah itu kalau dimintai malah justru senang. Berarti bagaimana? Oh, hambaku ini berarti benar-benar butuh kepadaku. Lah gitu loh. Jadi kita berdoa kepada Allah itu karena kita butuh. Kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah berarti wong sombong. Makanya kita berdoa supaya jangan sampai dianggap sombong. Paham nggih? Jadi sakjane nek menungso ki ras berdoa barang mesti diparingi karo rezeki. Nah, terus masalah kita berdoa bagaimana? Karena itu diperintah Allah, ud'uni astajib lakum. Itu perintah. Jadi kita berdoa itu karena mengikuti perintah Allah. Nah, karena perintah Allah disuruh berdoa, kita berdoa. Dan juga kita berdoa itu menunjukkan butuhnya kepada Allah. Berarti kalau tidak mau berdoa sombong kepada Allah. Nah, semoga kita jangan sampai sombong. Semoga kita jadi orang yang baik. Semoga sukses cita-citanya yang disertai keridhaan Allah. Dah malah salih.